Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia maupun dunia, kopi sudah seperti menjadi teman hidup. Melewati hari tanpa menyeruput kopi, rasanya seperti ada yang kurang. Urusan minum kopi juga merupakan hal yang sangat personal, di mana masing-masing orang memiliki kesukaan kopi sendiri. Ada yang suka kopi asli tanpa campuran susu ataupun creamer, dan ada juga yang sebaliknya. Biji kopi sebagai minuman yang sangat berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia sekitar 3.000 tahun yang lalu atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini dan menjadi salah satu minuman paling populer di dunia. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahunnya yang kemudian diekspor ke berbagai penjuru dunia. Dan kali ini Spotlight akan menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kopi. Yang pertama adalah kopi Arabica yang merupakan jenis kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Tidak heran jika kopi yang biasa tumbuh di daerah sejuk dan dingin ini menguasai pasar kopi dunia, yakni 70% dari jumlah kopi yang beredar di pasaran. Sebagian besar kopi yang ada dibuat dengan menggunakan biji kopi jenis ini. Arabica sendiri berasal dari Ethiopia dan sekarang telah dibudidayakan di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Latin, Afrika Tengah, Afrika Timur, India, serta Indonesia. Arabica memiliki ciri-ciri ukuran biji yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Selain itu, kopi Arabica juga memiliki rasa dan aroma yang lebih nikmat, serta kandungan kafeinnya lebih rendah sehingga baik untuk dikonsumsi. Karena memiliki lebih banyak keunggulan, maka harganya pun lebih mahal dibandingkan jenis kopi lainnya. Kopi Arabica tumbuh pada ketinggian 600-2.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 3 meter bila kondisi lingkungannya baik, di mana suhu optimalnya sekitar 18-26 derajat Celcius. Biji kopi yang dihasilkan berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap. Kemudian jenis kopi Robusta yang pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898. Memiliki ukuran biji yang besar dan umumnya berbentuk oval. Robusta dapat tumbuh dalam lingkungan sejuk maupun di lingkungan yang tergolong panas, di mana jenis kopi Arabica tidak bisa tumbuh. Kopi yang biasa tumbuh di negara-negara beriklim tropis dan subtropis ini memang tidak memiliki aroma dan rasa sebaik kopi Arabica. Rasanya juga lebih pahit dan sedikit asam, serta kandungan kafeinnya pun lebih tinggi. Jadi wajar saja jika kopi jenis ini dipatok dengan harga yang lebih murah. Robusta berkembang biak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut yang banyak ditumbuhkan di Afrika Barat, Tengah, Asia Tenggara, serta Amerika Selatan. Selanjutnya adalah kopi Liberica. Jenis kopi satu ini memang belum terlalu banyak beredar di pasaran dunia karena memang masih sangat sedikit produsen kopi yang mengembangkannya. Liberica memiliki ciri-ciri bentuk biji yang ukurannya lebih besar dari jenis kopi Arabica dan Robusta. Kopi yang berasal dari Afrika Barat, tepatnya Liberia ini, dapat tumbuh hingga 9 meter dan biasanya berkembang di dataran rendah dengan kualitas biji yang relatif rendah. Namun kopi Liberica sudah sempat berkembang di Indonesia dan masuk pada abad ke-19 sebagai pengganti kopi Arabica yang terserang hama penyakit. Menyeduh kopi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Selain diseduh langsung ala kopi tubruk, kopi bisa disajikan dengan menggunakan berbagai macam teknik dan peralatan. Mau coba beberapa cara berikut ini? Yang pertama adalah metode kopi tetes atau drip method, yang sampai saat ini merupakan cara membuat kopi yang paling populer karena kesederhanaan dan efisiensinya. Untuk membuatnya, tuangkan air ke kopi bubuk yang diletakkan di atas kertas saring menuju bejana kopi. Untuk menyeduhnya, cukup panaskan bejana kopi tersebut dan kopi siap disajikan. Berikutnya adalah metode French press yang disebut juga plunger atau cafetière. Metode kedua terpopuler ini mengekstrak paling banyak cita rasa yang terdapat di dalam kopi bubuk. Harga alatnya pun terjangkau dan dapat mudah diperoleh. Untuk membuatnya, tuangkan kopi secukupnya, lalu tuangkan air mendidih yang telah didiamkan selama 1 menit ke dalam alat. Aduk kopi selama 30 detik sampai 1 menit.
Tekan kopi yang telah diaduk menggunakan tutup French press secara perlahan dan tuangkan ke dalam cangkir secara perlahan juga. Kemudian ada Turkish coffee yang disebut juga Arab method yang menghasilkan kopi dengan rasa yang sangat kuat dan pekat. Untuk membuatnya, kopi digiling secara manual menggunakan lesung dan alu, kemudian ditaruh di sebuah bejana yang disebut ibrik bersama gula dan air. Campuran ini dididihkan 3 kali sebelum dituangkan ke dalam cangkir. Espresso. Dapat dikatakan bahwa mesin espresso adalah salah satu mesin kopi yang paling canggih karena hampir semua elemen seperti pengaturan suhu dapat diatur secara otomatis. Namun tak dapat dipungkiri, tangan seorang barista lah yang menentukan rasa dari secangkir kopi yang dihasilkan. Apakah pemirsa pernah mendengar metode vakum? Metode ini cukup unik dan butuh kesabaran untuk menghasilkan secangkir kopi tanpa ampas. Caranya, tempatkan bubuk kopi pada tabung bagian atas dan air pada bagian bawah. Air di bagian bawah yang telah dididihkan akan menguap dan masuk ke dalam tabung atas yang berisi kopi melalui selang penghubung antara tabung atas dan tabung bawah. Setelah semua air berada di tabung atas, hentikan proses mendidihkan air dan tunggu air menjadi dingin. Selanjutnya, kita menunggu air yang berada di tabung atas kembali ke tabung bagian bawah. Ada juga metode Vietnam drip yang sering kita temui di banyak kedai kopi. Vietnam drip sangat sederhana, yaitu terdiri dari saringan bawah, cangkir, saringan atas atau temper, dan penutup. Temper sendiri berfungsi untuk menekan kopi, sehingga saat terkena air panas sari kopi bisa keluar. Caranya, lempeng saringan diletakkan di atas cangkir, kemudian masukkan bubuk kopi yang digiling kasar ke dalam cangkir saringan, letakkan temper di atas kopi, kemudian tuangkan air panas, dan kopi akan menetes sedikit demi sedikit ke dalam gelas. Jika mengikuti cara Vietnam, sebelum menyeduhkan kopi di dalam gelas sudah tertuang susu kental manis. Apa yang terlintas di pikiran pemirsa ketika memasuki sebuah kedai kopi? Apakah sudah menentukan jenis kopi yang akan dipesan? Pada umumnya kita akan memesan jenis kopi yang biasa dipesan, yang memang merupakan kegemaran kita. Namun percayakah pemirsa kalau kita bisa melihat karakter maupun kepribadian orang lain melalui jenis kopi yang mereka pesan? Diawali dengan kopi hitam. Penyuka kopi hitam biasanya orang yang serius dan blak-blakan. Mereka suka kesederhanaan serta bisa menjadi pribadi yang pendiam dan murung. Terkadang peminum kopi hitam juga bisa menjadi orang yang spontan. Kopi hitam menggambarkan pribadi yang ambisius, fokus, pekerja keras, dan senantiasa dikejar target yang ia tetapkan sendiri. Mengenai asmara, peminum kopi hitam adalah tipe pragmatis, sehingga butuh usaha ekstra keras untuk memunculkan sisi romantis mereka. Selanjutnya adalah cappuccino. Penggemar kopi dengan tambahan ekstra busa seperti cappuccino biasanya obsesif dan suka memegang kendali. Peminum cappuccino juga sangat perfeksionis dan memiliki orientasi pada hal detail. Cappuccino mencerminkan pribadi yang menyukai segala sesuatu yang bernilai estetika dan juga kepribadian yang ceria. Berikutnya yaitu latte yang merupakan campuran kopi dan susu sehingga rasanya agak manis. Biasanya orang yang meminum latte memiliki kepribadian ceria dan bersemangat. Mereka rela berkorban demi kesenangan orang lain, namun kurang memperhatikan diri sendiri. Kemudian frozen and blended coffee atau frappuccino merupakan minuman olahan kopi yang bercita rasa manis. Sajian kopi ini sering diidentikan dengan orang yang memiliki jiwa sosial tinggi. Mereka sangat peka terhadap lingkungan sekitar, punya selera tersendiri, dan berjiwa muda. Peminum tipe ini juga sering dianggap trendsetter, namun terkadang mereka cenderung sembrono. Frappuccino juga memperlihatkan karakter petualang dan menikmati hidup. Mereka dipenuhi ambisi sehingga selalu berenergi dan optimis. Bahkan pecinta Frappuccino tak segan untuk mempertaruhkan segalanya. Sayangnya mereka mudah sekali merasa bersalah karena terlalu membebani diri sendiri. Lalu espresso yang menunjukkan tipe individu yang suka memimpin atau sosok yang selalu membutuhkan kekuatan untuk memompa rasa percaya diri. Mereka adalah pekerja keras yang tak lantas menyerah hanya karena pernah gagal. Dalam urusan percintaan, mereka adalah orang yang berpengalaman, selalu menarik di mata lawan jenis, namun kesetiaannya agak diragukan.
Meminum kopi di pagi hari menjadi ritual wajib bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Kandungan kafein dalam kopi terbukti membuat tubuh merasa segar dan rasa kantuk pun hilang. Selain itu, kopi juga memiliki rangkaian manfaat untuk kecantikan serta kesehatan. Bagi kecantikan, sebut saja mengangkat sel kulit mati, mengurangi selulit, serta mempercepat pertumbuhan rambut. Sedangkan untuk kesehatan diantaranya melindungi dari penyakit Parkinson dan Alzheimer, mengurangi resiko pengerasan hati, menurunkan resiko jenis kanker kulit, meminimalisir resiko kanker payudara, meningkatkan kemampuan olahraga, dan sebagainya. Dari hasil penelitian baru-baru ini, meminum segelas kopi dapat membantu indera penglihatan. Secara spesifik, kandungan antioksidan yang terdapat di dalam kopi yang disebut chlorhydric acid atau CLA dapat memperbaiki degenerasi retina mata. Tim peneliti bahan makanan melaporkan bahwa kopi memang mencegah iritasi mata dan kemungkinan kebutaan dari degenerasi retina karena glaukoma, penuaan, serta diabetes. Retina adalah lapisan tipis jaringan mata yang ditutupi dengan jutaan sel yang peka terhadap cahaya. Jaringan retina sangat aktif dan membutuhkan banyak oksigen, sehingga membuatnya rentan terhadap kondisi stres oksidatif, di mana kondisi tersebut akan mengarah pada kerusakan jaringan dan kehilangan penglihatan. Diungkapkan juga bahwa CLA akan diserap dalam sistem pencernaan manusia, serta dikirim secara langsung ke retina. Dan pemirsa, itulah beberapa informasi yang berkaitan dengan kopi. Semoga bermanfaat ya.